Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu fenomena yang lagi rame dibicarain, yaitu banjir yang ada di Sumatera. Banyak yang nanya, bencana ini tuh bencana alam murni atau ulah dari manusia, dan apakah ada penyalahgunaan kewenangan? Mari kita bahas fenomena ini lebih lanjut. Nah, fenomena banjir ini bencana alam atau salah kelola. Banjir di Sumatera bukan cuma soal hujan deras. Memang, curah hujan meningkat, tapi kerusakannya lebih parah karena hutan yang terus menyusut, perizinan tambang dan perkebunan yang tumpang tindih, serta pembangunan yang nggak memperhatikan daya dukung lingkungan. Jadi, kalau ditanya, apakah ini murni bencana alam? Jawabannya nggak sepenuhnya ya. Ada campur tangan manusia yang memperparah situasi, mulai dari pembiaran lahan, kelalaian pengawasan, sampai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam izin lahan. Rekonstruksi pasca bencana seharusnya seperti apa sih? Pasca banjir yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya jalan dan jembatan yang kembali berdiri, karena yang jauh lebih penting adalah membangun kembali dengan cara yang lebih aman dan berkelanjutan. Rekonstruksi ideal yaitu meliputi yang pertama, perbaikan ekosistem seperti melakukan reboisasi, menjaga hutan, dan melindungi daerah tangkapan air agar alam kembali berfungsi sebagai penyangga bencana. Selanjutnya yang kedua diperlukan perencanaan tata ruang yang tegas, berbasis risiko bencana bukan sekedar kepentingan jangka pendek. Wilayah rawan harus diperlakukan sebagai zona lindung, bukan permukiman. Yang ketiga, relokasi warga di titik rawan. Bagi warga yang tinggal di titik paling berbahaya, relokasi yang manusiawi dan adil menjadi langkah yang tidak bisa dihindari dengan jaminan tempat tinggal layak dan akses kehidupan yang lebih baik. Tak kalah penting yang keempat yaitu pemulihan ekonomi masyarakat, seperti bantuan modal usaha, alat kerja, hingga pendampingan agar warga bisa bangkit dan berdiri kembali. Karena sejatinya rekonstruksi bukan cuma memulihkan fisik, tetapi memastikan keselamatan, keberlanjutan, dan agar bencana yang sama tidak terus berulang di masa yang akan datang. Kenapa setiap ada bencana, banyak pejabat publik kelihatan lepas tangan? Ada beberapa faktor diantaranya, yaitu yang pertama, karena izin-izin yang merusak lingkungan jarang dievaluasi dengan serius. Hutan rusak, sungai tercemar, tapi yang bertanggung jawab sering tidak jelas. Yang kedua, kepentingan ekonomi dan politik yang lebih diutamakan. Perusahaan besar dilindungi sementara suara masyarakat kecil sering diabaikan. Yang ketiga, birokrasi juga cenderung reaktif. Pejabat baru bergerak setelah bencana terjadi, bukan mencegah dari awal. Yang keempat, kurangnya tekanan publik berkelanjutan, sehingga isu cepat tenggelam ketika ada berita baru. Akhirnya, masyarakat di daerah terdampak yang harus menanggung semuanya, kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan rasa aman. Apa yang terjadi di lapangan dan seharusnya bagaimana? Di sana, banyak warga yang mengalami dampak serius seperti kehilangan rumah, rusaknya ladang, terputusnya akses jalan, serta bantuan yang sering datang terlambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan bencana masih belum optimal. Seharusnya pemerintah melakukan penanganan yang cepat dan transparan, mulai dari proses evakuasi hingga pendistribusian bantuan logistik. Selain itu, pemetaan daerah rawan bencana perlu dilakukan sejak dini agar resiko dapat diminimalkan. Pemimpin daerah juga diharuskan turun langsung ke lokasi bencana untuk melihat kondisi masyarakat, bukan hanya menyampaikan pernyataan melalui konferensi pers. Di sisi lain, masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan lingkungan agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kampanye lingkungan tidak boleh hanya menjadi teori, karena hal ini menyangkut nyawa, tempat tinggal, dan masa depan masyarakat. Selanjutnya ada regulasi yang harus dilakukan dan kesesuaiannya dengan Pancasila. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Alam itu titipan Tuhan, jadi tidak seharusnya dirusak cuma demi cari untung. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat harus dilindungi, bukan dikorbankan. Selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan perusahaan harus bergerak bersama. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana setiap kebijakan lingkungan harus dibahas melalui musyawarah dan melibatkan rakyat, bukan ditentukan secara sepihak. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menegaskan
menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman sebagai bagian dari keadilan sosial. Regulasi yang harus dilakukan meliputi yang pertama, penerbitan izin lahan dan evaluasi ketat perusahaan yang merusak lingkungan. Yang kedua, moratorium pembukaan hutan di daerah rawan banjir. Yang ketiga, penguatan penguasaan independen dan transparansi data lingkungan. Yang keempat, pendidikan lingkungan di masyarakat untuk mengurangi kerusakan jangka panjang. Semua ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Banjir di Sumatera bukan sekedar bencana alam, melainkan ini tentang bagaimana kita mengelola bumi dan di mana jika kita hanya diam, bencana akan semakin besar. Mari bersama kita dorong perubahan, mulai dari kesadaran diri sampai menuntut kebijakan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan.